Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Wijaya dan di samping kanan saya Fatah dan juga di sampingnya Fatah Amir dan juga di samping Amir Abdul Jamil. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari Ibu Renim tentang menganalisis hasil perkembangan iptek dalam era globalisasi dalam kehidupan manusia di Kabupaten Sampang. Baiklah, langsung saja. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Adapun perkembangan iptek di era globalisasi saat ini sangatlah berdampak positif dan negatif, seperti munculnya globalisasi berdampak baik bagi kehidupan. Tetapi ada juga yang berdampak buruk. Kemajuan teknologi mempermudah penyerapan teknologi, mempermudah segala informasi dari seluruh dunia. Dan pengertian iptek itu sendiri mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Ilmu pengetahuan menjadi studi tentang alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoristis tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta mencapai tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Penggunaan data geografis ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah di segala bidang. Salah satunya adalah dalam bidang sistem informasi. SIG dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran industri kecil pendukung wisata di Kabupaten Sampang. Sektor industri kecil pendukung wisata yang tersebar di Kabupaten Sampang sangat bervariasi. Jenis industri yang diinventarisasi meliputi industri kuliner dan industri kerajinan tangan, dan adapun manfaat iptek di era globalisasi di Kabupaten Sampang itu sendiri salah satunya yaitu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka, dan dapat membawa kita ke manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Sumber daya alam di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Jadi, rumusan masalah. Apa manfaat iptek di Kabupaten Sampang dan juga dampak positif dan negatif iptek bagi kehidupan manusia di Kabupaten Sampang. Dan yang ketiga, faktor penyebab iptek menjadi kebutuhan manusia beragam. 1.3 yaitu tujuan penelitian. Untuk apa perkembangan iptek dalam era globalisasi? 2. Untuk mengetahui pengetahuan iptek bagi diri sendiri dan masyarakat. 3. Untuk mengetahui bahwa kemajuan iptek sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mengetahui faktor penyebab globalisasi dan aspek globalisasi. 5. Untuk mengetahui upaya menghadapi globalisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada saudara Firhan Fatah. Teta. Bab 2 pembahasan. 2.1 mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka, dapat membawa kita manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Agar penggunaan mesin atau alat teknologi kita terus berkembang mengikuti perkembangan zaman,
memudahkan kita untuk mencari suatu informasi, memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mengembangkan teknologi dengan tujuan seperti di atas. Oke, selanjutnya saya akan lanjut kepada Amir. 2.2 Dampak positif dari perkembangan iptek adalah munculnya globalisasi. Globalisasi berdampak baik bagi kehidupan, tetapi ada juga yang berdampak buruk. Kemajuan teknologi mempermudah penyerapan teknologi, mempermudah segala informasi dari seluruh dunia. Jika manusia seluruh ingin belajar, mengembangkan diri, maka iptek apapun yang berubah sesuai zaman akan tidak mempengaruhi kemampuan manusia untuk berkarya karena selalu memperhatikan perubahan iptek. Namun tentangnya adalah manusia harus selalu mengetahui perkembangan agar dapat menyesuaikan diri dan bersaing. Di era globalisasi yang kian memaksa manusia untuk mengambil pendidikan hingga jenjang, bahkan S3 meningkat, akan hubungan diplomatik negara memperluas kerjasama dan informasi tentang politik lebih cepat tersebar. Sedangkan dampak negatifnya, kecanduan game online mengurangi keinginan belajar bagi siswa, bertambahnya penipuan, pengaruh perilaku sosial mempengaruhi pola berpikir, hilangnya budaya internasional banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Munculnya kejahatan baru, khususnya berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya internasional menumbuhkan kecenderungan sikap anti sosial, munculnya hoax atau berita bohong. 2.3 Adanya keingintahuan masyarakat dengan iptek, adanya budaya baru sehingga masyarakat tergiur ingin mempelajari iptek. Adanya keinginan tahu masyarakat dengan iptek, adanya budaya baru sehingga masyarakat tergiur ingin mempelajari iptek. Iptek sendiri sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa. Dengan demikian, perkembangan iptek dapat berkembang dengan pesat. Saya akan melanjutkan kepada Abdul Jamil. Gaya hidup instan, mudah perkembangan iptek berbanding lurus dengan gaya hidup. Artinya bahwa gaya hidup yang dinamis ke arah yang lebih modern dapat menunjang perkembangan iptek. Untuk mewujudkan gaya hidup yang instan dapat dilakukan dengan teknologi yang ada, sehingga baik sarana, prasarana, dan infrastruktur untuk menunjang gaya hidup yang lebih instan dapat terpenuhi. Contohnya, orang zaman sekarang tidak lagi membutuhkan tangga untuk berpindah ke tempat yang lebih tinggi, tetapi menggunakan lift agar lebih cepat. Peran pemerintah lewat setiap kebijakan terkait perkembangan iptek. Setiap pemerintah dalam suatu negara tentunya tidak akan mau negara yang dipimpinnya tertinggal. Oleh karena itu, setiap pemerintah berpikir keras, bahkan menyusun strategi guna memajukan negaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata hampir semua negara di dunia menggunakan strategi yang dianggap paling efektif, yaitu iptek. Dengan mengembangkan iptek secara optimal, prospek yang baik pun muncul, yaitu kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, setiap pemerintah sebenarnya berperan aktif dalam perkembangan iptek.
yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait IPTEK, baik itu penguncian IT, perbaikan sarana prasarana pendidikan, dan meningkatnya kualitas SDM yang baik. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Ilmu pengetahuan menjadi studi tentang alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoretis tentang fenomena alam tersebut. Dan IPTEK juga mempunyai dampak positif dan negatifnya, tetapi kita tetap harus mengambil positifnya saja. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.